Assalamualaikum anak-anak. Untuk materi hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana memahami dan cara menggambar diagram Venn. Nah, untuk diagram Venn di sini ada beberapa ketentuan, 4 ketentuan ya. Nah, ketentuan yang pertama kita lihat di sini ada himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan pada pojok kiri atas ditulis huruf S. Ketentuan yang kedua, setiap himpunan yang termuat dalam himpunan semesta digambarkan dengan kurva tertutup. Ya, untuk yang ketentuan ketiga, setiap anggota himpunan digambarkan dengan nokta. Nah, nokta itu adalah titik di dalam kurva. Nah, yang keempat yaitu jika himpunannya banyak, tidak perlu dituliskan satu persatu. Masukkan contoh pertama ya anak-anak. Nah, di sini Bapak punya himpunan semesta, itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, termuat di dalamnya ada himpunan A. Yang pertama himpunan A 1, 3, 5. Yang kedua ada himpunan B 2, 4, dan 6. Nah, gimana nih kita akan membuat diagram Venn-nya? Oke, kita lihat di ketentuan yang pertama. Himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang. Oke, kita buat di sini persegi panjangnya. Kita buat persegi panjang ya. Kita buat. Oke. Selanjutnya pada pojok kiri atas ditulis huruf S. Huruf S di sini kita tulis huruf S. Perhatikan ya. Nah, selanjutnya yaitu setiap himpunan yang termuat dalam himpunan semesta ini tadi digambarkan dengan kurva tertutup. Kita punya di sini kan ada himpunan A dan himpunan B. Kita tulis, kita gambarkan lingkaran. Oke, ini ada himpunan A dan himpunan B. A dan himpunan B. Kenapa saya gambarkan terpisah? Karena di sini himpunan A kan angkanya tidak ada yang sama. Maka saya buat terpisah. Selanjutnya, setiap anggota himpunan digambarkan dengan nokta atau titik di dalam kurva. Oke, di situ himpunan A-nya ada titik 1, titik 3, dan titik 5 ya. Himpunan B-nya di situ ada titik 2, ada titik 4, dan titik 6. Kita lihat himpunan semesta. Himpunan semesta kan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita lihat di sini angka berapa yang tidak ada? Ada angka 7. Nah, angka 7 ini kan masih terdapat di dalam himpunan semesta, tapi bukan di kurva tertutup. Maka kita tulisnya boleh di dalam sini. Maka 7-nya seperti ini. Jadi seperti itu untuk membuat diagram Venn-nya. Oke, perhatikan di sini kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini Bapak mempunyai himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di dalamnya terdapat himpunan A-nya ada 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 3, 4, 5, dan 6. Nah, bagaimana nih menggambar diagram Venn-nya? Oke, sama seperti tadi. Kita lihat himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang. Kita buat persegi panjangnya. Oke, persegi panjang. Kita buat. Nah, sini. Setelah itu pada pojok kiri atas kita tulis huruf S. Oke, kita tulis huruf S. Nah, setiap himpunan yang termuat dalam himpunan semesta digambarkan dengan kurva tertutup. Kita gambarkan dengan kurva tertutup, tapi lihat di sini himpunan A dan himpunan B itu ada yang sama. Ya, jadi cara menggambarnya seperti ini. Kita buat lingkaran seperti ini. Jadi ini ada himpunan A, ini himpunan B. Kita lihat setiap anggota himpunan digambarkan dengan nokta. Di sini nokta. Titiknya ada 1, 2, 3, 4. Tetapi ada yang sama ya, 3, 4. Jadi untuk himpunan A yang tidak sama ada 1, 2. Nah, ini yang sama ada 3, 4. Seterusnya itu yang B-nya yang tidak sama ada 5 dan 6. Nah, seperti ini. Tapi kan ini himpunannya semestanya ada sampai 9. Nah, jadi kita tulis di sini himpunan semesta
yang tidak termasuk dalam himpunan A dan B selanjutnya itu berapa? Ada 7, ada 8, dan 9. Jadi seperti ini untuk menggambar diagram Venn ketika ada himpunan A dan himpunan B-nya angkanya ada yang sama. Nah, yang selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi yang selanjutnya yaitu operasi himpunan. Nah, di dalam operasi himpunan ini terdapat 4 cara. Yang pertama di sini ada irisan, yang kedua itu ada, yang ketiga ada selisih, dan yang keempat itu ada komplement. Nah, kita bahas satu persatu dulu nih. Yang pertama irisan. Irisan himpunan kita bahas. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan B. Oke, irisan itu bisa kita tulis seperti ini. A irisan B. Jadi seperti bentuk huruf N ke bawah ya. Jadi A irisan B gitu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada diketahui 2 buah himpunan A 1, 2, 3, 5, 6, 7, yang B 2, 3, 5, 7. Nah, kita ambil mudahnya aja. Kalau irisan himpunan ini ambil yang sama ya. Sama. Yang sama. Jadi yang ditanya irisannya berapa Pak? Irisan. Jadi yang ditanya irisan, maka dari irisan A irisan B sama dengan, kita lihat yang sama 2, sama ya, ada 2, 3, 5 ya, dan 7. Oke, jadi untuk menentukan A irisan B kita cari yang sama. Maka didapat A irisan B dalam soal di samping 2, 3, 5, dan 7. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi yang kedua. Di sini ada gabungan himpunan. Nah, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan B. Nah, kita simbolkan seperti ini. Tulisnya A gabungan dari B. Jadi seperti huruf U ya. Nah, di sini kita lihat ada himpunan A itu ada 1, 2, 3, 5, 6, 7. Yang B 2, 3, 5, dan 7. Tadi kan kalau misalkan irisan dia diambil yang sama. Nah, kalau gabungan itu kita ambil semua ya. Jadi untuk soal di sini A gabungan B sama dengan, kita lihat diambil yang sama semua ya. Kita ambil semua. Jadi di sini 1 kita masukin, 2 kan sama, kita ambil salah satu saja yang sama. 2, 3 kita masukkan. Di sini ada 5, 6 ya, dan 7. Jadi kalau misalkan ada gabungan himpunan soalnya, nah kita ambil semua. Jadi kalau misalkan ada yang sama, kita pilih salah satu aja. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 5, 6, 7 untuk yang A, yang B ada 2, 3, 5, dan 7. Kita lihat 1 kita masukin, 2, 3, 5, 6, dan 7. Jadi seperti ini untuk yang gabungan himpunan. Selanjutnya kita masuk yang operasi ketiga. Di sini ada yang namanya selisih himpunan. Nah, selisih himpunan itu apa sih Pak? Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A, tetapi bukan anggota himpunan B. Dapat kita simbolkan seperti ini. A kurang B. Jadi A bukan B. Nah, bisa kita sebut diambil yang bukan gitu ya. Bukan gitu.
Nah, di sini ada contoh. Langsung masuk ke contoh saja kita. Himpunan A ada 1, 2, 3, 5, 6, 7. Himpunan B ada 2, 3, 5, 7, 9. Kita mencari selisih himpunan A, ya, selisih A bukan B. Maka kita lihat di himpunan A, katanya kan A bukan B. Jadi di sini kan kita lihat ini ada ya. 3 ada, 5 ada ya, kita coret, 7 ada. Jadi yang A bukan B, artinya tinggal 1 dan 6. Jadi untuk selisih A bukan B, kita dapat 1 dan 6. Selanjutnya, kalau kita mencari yang B bukan A, artinya apa? Tadi kan B sama ya, ada 2, 3, 5, 7. Yang A juga ada 2, 3, 5, 7. Nah, sisa yang angka 9. Maka untuk yang B bukan A atau selisih B dan A itu bisa kita dapat di angka 9. Jadi seperti ini untuk yang selisih himpunan. Perhatikan, A bukan B artinya kita lihat yang sisa ada 1 dan 6 di A, ya. Untuk yang B bukan A, kita lihat ada yang 9 di sini. Gitu. Oke, untuk yang keempat atau operasi yang terakhir yaitu komplement himpunan. Nah, komplement himpunan, jika A adalah suatu himpunan S atau himpunan semesta, maka anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A disebut komplement. Dapat kita simbolkan seperti ini. A itu pangkat C atau bisa kita tulis A aksen, gitu ya. Nah, di sini ada contoh. Himpunan semesta adalah bilangan asli kurang dari 10. Nah, untuk himpunan A-nya ada 1, 3, 6, 8. Nah, untuk komplement itu kan kita ambil selain, gitu ya. Jadi untuk contoh ini kita dapat jawab A pangkat C. Kita lihat bilangan asli kurang dari 10 itu kan ada 1 sampai 9 ya. Tapi kan di sini himpunan A-nya ada 1, 3, 6 dan 8. Nah, jadi selain yang ini apa? Jadi kita bisa tuliskan 2, 4, 5, 7 dan 9 seperti ini. Jadi untuk yang komplement himpunan itu kita ambil yang selain. Jadi misalkan ada himpunan semesta di sini, bilangan asli kurang dari 10. Nah, tapi ada himpunan A di sini 1, 3, 6 dan 8. Kita lihat dulu bilangan aslinya kan 1 sampai 9. Nah, di sini ada himpunan A 1, 3, 6, 8 selain dari ini. Jadi selain dari ini himpunannya ada 2, 4, 5, 7 dan 9. Nah, seterusnya ini himpunan dapat ditulis himpunan A tidak Pak? Jadi nanti misalkan kalau kalian dapat soal himpunan semesta ada himpunan B, kalian tulis B-nya pangkat C atau B-nya pangkat petik seperti ini. Jadi seperti itu untuk yang komplement himpunan. Oke, baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian jangan lupa belajar, selalu menjaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.